Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul Dinamika Penerapan Demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi di mana langkah awal demokratisasi Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November tahun 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Dalam perjalanan menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, tentunya Indonesia mengalami banyak pergolakan dan perubahan. Dalam penerapannya, demokrasi di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, antara lain penerapan demokrasi pada periode 1945 sampai 1949, penerapan demokrasi periode 1949 sampai 1959, penerapan demokrasi periode 1959 sampai 1965, penerapan demokrasi periode 1965 sampai 1998, penerapan demokrasi periode 1998 sampai dengan sekarang. Penerapan demokrasi periode 1945 sampai 1949. Tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini. Akan tetapi, pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Beberapa hal mendasar tersebut adalah sebagai berikut: pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Melalui Maklumat Wakil Presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Penerapan demokrasi periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini,
terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pergantian Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, sistem pemerintahannya juga berubah dari presidensil menjadi sistem parlementer. Pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Elemen-elemen tersebut antara lain, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan. Seperti yang terjadi kepada Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuh kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang besar untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai, di mana pada periode ini hampir 40 partai politik terbentuk dan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair, serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal, di mana hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas. Dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik, demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukan tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh Dr. Halim, mantan Perdana Menteri yang menyampaikan surat terbuka menyampaikan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi
yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Demokrasi parlementer berakhir dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Beberapa alasan yang membuat demokrasi parlementer dianggap gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia antara lain munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini, Presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya, semua komponen yang ada di masyarakat sulit dipersatukan, sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai. Penerapan demokrasi periode 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer dan pemerintahan Indonesia memasuki suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin tidak lain merupakan perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin antara lain mengaburnya sistem kepartaian, kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah karena Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden. Dasar manusia menjadi sangat lemah, presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Sejumlah lawan politiknya menjadi tahanan politik. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah
diberangus oleh pemerintah. Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. Demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar, bukan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Penerapan demokrasi periode 1965 sampai 1998. Terpilihnya Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Hal itulah yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, di mana tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia karena antara Orde Baru sama saja dengan Orde Lama yang pemerintahannya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia, di mana lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung, maupun yang bersifat infrastruktur atau LSM, partai politik, dan sebagainya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila yang dijalankan Orde Baru ternyata masih jauh dari harapan rakyat, di mana harapan rakyat di bawah pelaksanaan demokrasi Pancasila akan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Tetapi faktanya yang terjadi bahwa demokrasi Pancasila yang digaungkan oleh Orde Baru hanyalah dijadikan alat politik penguasa belaka, di mana demokrasi Pancasila tetaplah sebuah kediktatoran dengan nama yang berbeda saja. Berikut karakteristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru, yaitu rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti wakil presiden, gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Rekrutmen politik bersifat tertutup kecuali yang melalui pemilihan umum seperti pemilihan anggota MPR saja. Sedang dalam proses pengisian jabatan politik penyelenggaraan pemerintahan negara, pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, gubernur, wali kota, bupati, dan jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif, anggota DPR juga dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Jelas,
Sistem rekrutmen politik seperti ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 7 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Tetapi kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi, karena pemilihan umum tidak melahirkan persaingan yang sehat. Yang terjadi adalah kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. Pelaksanaan hak dasar warga negara sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa dunia internasional seringkali menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Beberapa media massa dibrandel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. Penerapan demokrasi periode 1998 sampai dengan sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter. Krisis moneter mengakibatkan terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil, sehingga menimbulkan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi hampir di seluruh Nusantara, membuat pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden, dan dari dalam negeri juga timbul gerakan massa yang dipelopori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Puncak tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika mahasiswa berhasil mengambil alih gedung DPR MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis menjadi lumpuh. Hal ini membuat Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Presiden Habibie dalam hal ini membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya dengan diberlakukannya dengan sistem multipartai dalam pemilihan tahun 1999. Hal yang dilakukan Presiden Habibie merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi adalah demokrasi Pancasila dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer.
Berikut karakteristik demokrasi Pancasila di masa reformasi, yaitu pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya, di mana sejak tahun 2004 rakyat bisa memilih langsung presiden dan wakil presidennya serta wakil rakyat di lembaga legislatif. Dan sejak tahun 2005, kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati juga dilakukan secara langsung oleh rakyat. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, di mana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.